Hei, sadar nggak sih? Di balik kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ada pertarungan besar yang lagi kita hadapi. Ini bukan soal kenakalan biasa loh, ini pertarungan buat masa depan kita. Taruhannya? Wah, semuanya. Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus lihat dulu nih, seberapa gawat sih situasinya? Ini bukan lagi cerita di TV atau film ya. Ancaman ini beneran ada, deket banget sama kita. Bahkan mungkin, ya udah di depan mata. Coba bayangin angka ini, 49,5 ton. Gila kan? Menurut BNN, segitu banyaknya sabu-sabu yang berhasil masuk ke Indonesia cuma dalam setahun. Coba deh kita renungin, berapa banyak hidup, keluarga, dan mimpi yang bisa hancur cuma gara-gara barang sebanyak itu? Dan bukan itu aja loh, masih di tahun yang sama ada 147 juta butir ekstasi yang juga nyerbu negara kita. Ini bukan sekedar angka di atas kertas ya, ini tuh kayak tsunami zat berbahaya yang siap ngancurin generasi kita. Lanjut lagi nih, 702 miliar rupiah, kedengarannya gede banget kan? Nah, ini bukan keuntungan setahun, ini nilai dari 1 kali tangkapan sabu, 1 kali. Angka inilah yang jadi bensin buat para bandar ngerusak kita semua. Kelihatan kan betapa gede dan menggiurkannya bisnis haram ini? Jadi intinya apa? Intinya masalah ini udah bukan lagi masalah orang lain di luar sana. Ancaman ini udah ada di sini, di kota kita, di lingkungan kita. Dulu mungkin Indonesia cuma jadi tempat lewat aja, tapi sekarang kita udah jadi target utama, pasar gede buat mereka. Oke, sekarang kita udah tahu situasinya. Mari kita kenalan lebih dekat sama 3 musuh utama kita. Tawuran, khamr, dan narkoba. Kalau kita paham apa yang kita hadapi, kita jadi lebih siap buat melawannya kan? Pertama, tawuran. Kunci utamanya di sini adalah kekerasan kelompok. Jadi ini bukan berantem satu lawan satu biasa ya. Ini tuh agresi yang direncanain, yang tujuannya bukan cuma buat menang, tapi benar-benar buat ngelukain, bahkan ngelumpuhin lawan. Terus ada khamr. Nah, ini istilah dalam Islam yang artinya luas banget. Jadi, ini bukan cuma soal minuman beralkohol kayak bir atau wine aja. Pokoknya, apapun yang bikin kita mabuk dan ngerusak akal sehat, termasuk narkoba, itu masuk kategori khamr. Jadi ini kayak payung besarnya gitu deh. Dan yang terakhir, narkoba. Singkatan yang udah nggak asing lagi di telinga kita. Ini spesifik ke zat-zat yang bikin kecanduan itu. Tapi kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas tadi, ya narkoba ini juga bagian dari khamr, karena efeknya sama-sama bikin mabuk dan hilang kendali. Kita udah tahu apanya. Sekarang, pertanyaan paling penting, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa sih ada tawuran? Yuk, kita coba bedah akar masalahnya. Nah, ini dia nih. Ternyata penyebab tawuran itu kompleks banget. Bukan cuma soal anak nakal doang. Ada yang namanya pilihan rasional, di mana seseorang mikir kalau berantem itu pilihan paling masuk akal. Ada disorganisasi sosial, pas keluarga atau lingkungan udah nggak peduli. Terus ada ketegangan atau stres dari tekanan sosial, asosiasi diferensial alias salah gaul, sampai pelabelan. Ini nih, pas seseorang dicap biang kerok, terus dia malah ngelakuin itu beneran. Rumit banget kan? Di tengah semua kerumitan ini, ajaran Islam sebenarnya nawarin kita semacam kompas, panduan yang jelas. Yuk kita lihat gimana iman bisa jadi solusi, yang gak cuma tegas tapi juga ngertiin banget sifat kita sebagai manusia. Yang menarik banget di sini, Al-Quran itu nggak langsung ngelarang total minum minuman keras, padahal kan itu udah jadi kebiasaan banget di zaman itu. Tapi larangannya itu bertahap, cerdas banget kan? Dimulai dari ngasih tahu kalau ada manfaat dan ruginya, terus bilang ruginya lebih besar, terus ngelarang pas mau sholat, baru deh di akhir, dilarang total. Ini nunjukin pemahaman yang dalam banget soal gimana ngubah kebiasaan manusia. Dan inilah ayat puncaknya. Nggak ada lagi abu-abu di sini. Coba perhatiin deh kata-kata yang dipakai. Perbuatan keji, perbuatan setan, dan perintahnya lugas banget. Maka jauhilah. Udah, titik. Ini penegasan terakhir yang mengunci semuanya. Biar lebih mantap lagi, Al-Quran pakai kata rijs. Ini bukan sekedar berarti jelek atau buruk ya. Maknanya itu dalam banget. Sesuatu yang kotor, menjijikan, najis, hina. Dari pilihan katanya aja kita udah bisa ngerasain kan betapa seriusnya Islam memandang hal ini. Oke, kita udah paham masalahnya, udah lihat panduannya dari sisi iman. Sekarang bagian paling penting. Terus kita harus ngapain? Apa yang bisa kamu lakuin? Nah, ini dia cetak biru buat ngelindungin masa depanmu. Perlindungan terbaik itu mulainya dari diri sendiri. Ini soal kita ngambil alih kendali. Coba deh temuin apa bakat atau hobimu. Kembangin itu. Kalau ada masalah, jangan lari. Hadapi.
Bangun percaya diri kamu dari skill beneran, bukan dari gaya-gayaan. Biar apa? Biar kamu punya kekuatan buat bilang enggak, pasti ence ke hal yang salah. Ingat, kendali itu ada di tanganmu. Tapi kita juga nggak bisa sendirian. Kekuatan individu itu harus didukung sama lingkungan yang sehat, keluarga yang asik dan saling dukung, sekolah yang jadi tempat aman. Itu semua benteng pertahanan kita. Pencegahan itu kerja tim, kerja bareng-bareng. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu hal. Pilihan. Hidup kita ini kayak persimpangan jalan setiap hari. Ada jalan yang gampang tapi ngerusak, ada jalan yang mungkin lebih susah tapi menuju masa depan cerah. Kita udah coba petakan kedua jalan itu buat kamu. Sekarang, pertanyaannya simpel banget. Kamu mau pilih jalan yang mana?